Film ini bercerita tentang terpisahnya Yesung, anak 6 tahun yang cerdas, dan ayahnya Lee Yonggu mengalami cacat mental. Yonggu dituding melakukan pembunuhan dan berakhir dengan hukuman mati. Di awal film, kita akan dibawa pada peristiwa yang terjadi tahun 1997. Saat itu Yesung ingin sekali memiliki tas dengan gambar Sailor Moon. Yonggu pun berjanji akan membelikan Yesung tas tersebut setelah ia gajian. Namun sayang, tas tersebut hanya tersisa satu dan telah dibeli oleh anak komisaris polisi. Yonggu menemui anak itu dan mengatakan tas tersebut milik Yesung. Tapi kehadiran Yonggu dianggap mengganggu, akibatnya ia dipukuli. Esoknya, saat sedang bekerja, Yonggu dihampiri oleh anak yang membeli tas kemarin. Ia ingin menunjukkan pada Yonggu jika ada toko lain yang menjual tas yang sama. Yonggu pun mengikuti anak itu. Tetapi saat dalam perjalanan, anak tersebut terjatuh dan meninggal. Malamnya Yesung cemas menunggu ayahnya yang belum pulang. Ia belum mengetahui jika Lee Yonggu berada di kantor polisi dan terjebak dalam kasus dengan tuduhan penculikan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Kasus kematian anak komisaris polisi tersebut didramatisir sedemikian rupa agar Yonggu bersalah. Saat pelaksanaan reka adegan ulang di TKP, Yesung melihat ayahnya kemudian berlari mengejarnya. Saat Lee Yonggo harus masuk penjara, Yesung dikirim ke sebuah lembaga pengasuhan. Lee Yonggo ditempatkan dalam sel penjara nomor 7 bersama 5 narapidana kejahatan kelas kakap. Awalnya mereka tak menyukai Yonggu, sebab kejahatan yang dilakukannya dinilai sangat keji. Namun Yonggu tak pernah membalas mereka. Bahkan Yonggu menyelamatkan salah satu teman selnya dari tusukan narapidana lain. Semenjak kejadian itu, mereka berniat untuk menolong Yonggu dengan mempertemukan Yonggu dan Yesung di dalam tahanan. Saat panti asuhan tempat Yesung tinggal menjadi pengisi kegiatan keagamaan bagi narapidana yang beragama Kristen. Mereka memanfaatkan momen tersebut untuk menyelundupkan Yesung agar bisa menemui Yonggu. Namun rencana mereka tak berjalan sesuai yang diharapkan, karena rombongan Yesung pulang lebih awal. Mereka kembali menyusun strategi untuk mengembalikan Yesung pada kegiatan keagamaan di hari lain. Rencana tersebut gagal lagi, karena kegiatan keagamaan yang berlangsung hari itu untuk narapidana beragama Buddha. Keberadaan Yesung di sel nomor 7 diketahui oleh sipir dan kepala penjara. Hal ini membuat mereka marah. Yonggu kemudian ditempatkan di sel khusus dan Yesung dikembalikan ke panti asuhan. Kehadiran Yesung di penjara diketahui oleh narapidana lain, hingga memicu kemarahan dan menimbulkan kebakaran. Pada insiden ini, Yonggu rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kepala penjara yang nyaris mati. Sejak saat itu, kepala penjara mulai merubah pandangannya kepada Yonggu, dan mulai memberikan perhatian terhadap Yesung. Ia kemudian mulai menyelidiki kasus tuduhan pembunuhan yang menimpa Yonggu, dan memperbolehkan Yesung untuk menemui ayahnya di sel. Kehadiran Yesung menjadikan suasana hangat dan ceria di sel nomor 7. Menjelang hari persidangannya, Yonggu mulai menceritakan detail kejadian sebelum anak komisaris polisi meninggal. Saat berjalan di belakang anak itu, Yonggu terpleset kemudian terjatuh. Setelah bangkit dan berjalan beberapa langkah, Yonggu kemudian menemukan anak itu sudah tergeletak dengan darah di kepala. Berbekal ingatannya, Yonggu dan teman-teman satu selnya mulai melakukan reka adegan di penjara. Mereka kemudian menarik kesimpulan bahwa anak tersebut meninggal murni karena kecelakaan. Ia terpleset saat berjalan dan kepalanya tertimpa batu penyangga atap yang ada di pasar tersebut atau di lokasi kejadian. Yonggu juga menceritakan bahwa ia tidak melakukan pemerkosaan. Justru Yonggu berusaha menolong anak itu dengan cara CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation, yakni pertolongan pertama bantuan hidup dasar pada orang yang mengalami henti napas, yang ia pelajari saat bekerja. Mengetahui kebenaran dari peristiwa itu, teman-teman Yonggu kemudian menyiapkan catatan untuk Yonggu, agar bisa menceritakan kebenarannya di persidangan. Usaha teman-teman Yonggu berbanding terbalik dengan pengacaranya.
Ia justru meminta Yonggu untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan dengan dalih demi kebaikan Yesung. Namun Yesung tetap meminta ayahnya agar menyampaikan kebenaran peristiwa tersebut. Sebelum persidangan dimulai, komisaris polisi menemui Yonggu. Ia meminta agar Yonggu mengakui tuduhan yang dilimpahkan kepadanya. Jika Yonggu tidak melakukannya, maka ia akan melakukan hal yang sama terhadap Yesung. Benar saja. Saat di persidangan Yonggu mengiyakan seluruh tuduhan yang dilimpahkan kepadanya. Ia pun dijatuhi hukuman mati. Setelah persidangan itu, Yesung kemudian diadopsi oleh kepala penjara. Meskipun demikian ia sering mengunjungi Yonggu dan mengirim surat kepada teman-teman ayahnya di sel nomor 7. Tanggal 23 Desember ditetapkan menjadi hari eksekusi Yonggu. Sebelum hari itu datang, teman-teman satu sel Yonggu menyiapkan rencana agar ia bisa kabur dari penjara. Namun rencana tersebut tak berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. 예승아, 네, 아빠. 걸려? 오늘을 그리고 아빠를 Hari eksekusi Yonggu pun tiba. Pada momen ini Yonggu menghadiahkan tas dengan gambar Sailor Moon kepada Yesung. Yesung menyampaikan rasa terima kasih kepada Yonggu karena telah menjadi ayahnya. Yonggu pun mengungkapkan hal demikian. Ia berterima kasih kepada Yesung karena telah menjadi putrinya. Di hari terakhir mereka bertemu, Yonggu menggendong Yesung keluar dari sel. Yesung berjanji kepada ayahnya, ia akan mendapatkan nilai bagus dan akan menemuinya. Namun Yonggu memberitahu Yesung bahwa ia akan pindah sel. Saat Yesung menghitung sampai 3, Yonggu tak berbalik dan melakukan tarian lucu seperti yang mereka selalu lakukan. Yesung yang tak melihat ayahnya, berteriak menangis memanggil Yonggu. Yonggu tak kuasa mendengar jeritan putrinya, kemudian berlari memeluk Yesung. 아빠 왜 그래? 여기서 오래오래 살아도 돼. 이승이가 면회 오면 되잖아. 이승이가 안 내게. 못 따라가지 마, 아빠. 아빠. 잘못했어요. 잘못했어요. 선생님, 미안해요. 살려주세요. 잘못했어요, 선생님. 미안해요. 잘못했어요. 미안해요. 잘못했어요. 17 tahun kemudian, Yesung berhasil meraih mimpinya menjadi seorang pengacara, dan berhasil membersihkan nama Yonggu. Meskipun Yonggu telah tiada, 피고인 이용구에게 무죄를 선고.